internasional. Ya, kemarin masih banyak yang WA, berarti belum clear ya, masih bingung terkait dengan baik itu pemilihan apa judul atau temanya ya, kemudian pencarian jurnal internasional itu sendiri. Oke, sebelum dibahas ulang, silahkan salah seorang ya yang ingin menjelaskan terkait dengan tugas kemarin, minggu kemarin. Coba seorang jelaskan terkait dengan tugas kemarin. Lilis, Iya, Pak. coba dijelaskan Lilis, tugas kemarin itu seperti apa? Tugas kemarin itu suruh mencari 10 jurnal internasional yang itu sesuai materi yang sudah dibagikan kemarin, 10 itu. Oke, apa yang dianalisis? Eh, pengembangan pengembangan buku atau modul atau e-book. Terus Terus apa yang dianalisisnya dari jurnal yang sudah ditemukan misalkan? pendahuluan dan teorinya dulu. Pendahuluan dan Teori. teori. Oke, ada tambahan dari yang lain? Lilis, ada kesulitan mencari jurnal? Ada Oke, kemarin ke bagian apa? pengembangan buku atau modul atau e-book. Oke, kesulitannya di mana Lilis? Susah cari jurnalnya. Di mana kemarin nyari jurnalnya? Di aplikasi POP. Banyak itu, Pak. Apa itu yang kayak jurnalnya tuh nggak bisa di-download, sama kalau mau download itu harus berbayar. Oke. Kemarin pakai Publish or Perish, Ya, ada yang tidak bisa di-download atau bayar. ya. Kemarin keywordnya apa? Apa? Keyword pencariannya apa? Pakai bahasa Inggris, development of chemistry book. Udah nemu sih, Pak, tapi ada yang itu juga. Yang Chemistry e-book. development chemistry book. E-book ya? Atau Ya, chemistry book? ya. E-book, book, sama e-modul. Sama modul. Kemarin sudah dijelaskan belum ya mendownload jurnal dengan Sci-Hub atau Sci-Hub? Belum. Oh, belum. Oke. Ada yang mau nambahkan terkait tugas minggu kemarin? Ada yang sudah beres atau belum? 10 jurnalnya dapat misalkan. Belum? Oke. Kalau belum, saya akan tampilkan beberapa website yang memiliki jurnal internasional. Nanti saya list ya di di grup. Nah, di vacuum udah saya list belum ya?
Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah terlihat ya? Enggak. Nah, ini di website Pekim sudah saya list ya, beserta Pak Agus, jurnal-jurnal yang biasa kita gunakan ya, atau sering dijadikan referensi mahasiswa tingkat akhir untuk mencari bahan di skripsinya nanti ya. Nah, ada jurnal pendidikan kimia, berarti ini nasional ya. Jurnal internasional. Nah, sebagian bisa kalian cari di website-nya Pekim. Ini ada 7 list jurnal yang biasa menyediakan pendidikan kimia ya, dengan keywordnya pendidikan kimia. Jadi chemistry education atau education-nya saja nanti, atau chemistry-nya saja. Yang terpenting di jurnal ini kita bisa ambil pendidikannya atau konten kimianya. Nanti kalian masuk ke web Pekim, kemudian di subdomain akademik. Nah ini, di sini sudah dicantumkan beberapa penyedia layanan jurnal chemistry education, gitu ya. Kalau tidak menemukannya dengan cara search engine publish or perish. Yang kedua, bisa juga mencari jurnal di website Pekim yang basicnya jurnal nasional nanti. Ini untuk tugas kedua. Sama di sini ya. Ini jurnal-jurnal yang membahas tentang pendidikan kimia atau pendidikan saja atau kimianya saja. Ini yang dekat dengan cakupan pendidikan kimia ya, bidang studi pendidikan kimia. Bisa dimulai dari websitenya Pekim. Gitu ya, kalau masih belum terbiasa menggunakan search engine. Nah, ini untuk jurnal yang nasional. Nanti saya tampilkan yang Sinta juga ya. Nah, kalau untuk yang jurnal internasional yang lain, bisa kalian cari researchgate.net. Kemudian Science Direct. Kemudian Elsevier. Kemudian ACS Publication. Nah, ini salah satu, 3 lah ya, minimal 3 yang biasa digunakan tuh, Science Direct, Elsevier, kemudian ACS Publication atau ResearchGate. Nah, kalau kalian menemukan jurnal yang tidak bisa di-download, terutama jurnal yang internasional, gitu ya, kita ambil contoh misalkan nah, ini misalkan saja ya, ambil contoh chemistry laboratory. Ini kan ada PDF-nya, ya kan? Misalkan kalau tidak bisa di-download, bagaimana Pak? Kalian masuk ke sini, Secihub. Nah, banyak nanti secihub.tw atau .se.net dan seterusnya lah ya. Yang terpenting Sci-Hub bentuknya lambang burung. Nah, seperti ini nih. Burung gagak. Ya. Apa yang harus kita lakukan dengan jurnal internasional tadi? Cari DOI-nya nih. DOI ini nih, ya. Kopikan. Paste ke sini. Enter. Kita tunggu saja supaya dia nyari ya. Nah, muncul kan? Nah, setelah muncul karena ini random,
penjudulannya. Kita ambil judul di sini. Chemistry Laboratory Litigation. Supaya kita tidak bingung. Jurnal apa tadi yang kita download? Kita buka sekarang. Apakah betul jurnal yang kita download itu sesuai dengan keinginan kita? Nah, coba Lilis, kemarin jurnal yang tidak bisa di-download apa? Lupa Pak judulnya. Kemarin nyarinya itu apa? Chemistry. Chemistry e-book. E-booknya digabungin atau strip book? Strip book. Di POP ya nyarinya kan? Nah, ini hasil downloadannya. Safety in chemical laboratory, chemistry laboratory litigation, sama dengan judul yang kita inginkan. Penulisnya juga Norbert dan Marilyn. Nah, seperti itu. Berarti menggunakan Sci-Hub atau Sci-Hub. Bisa .net, bisa .tw, SE, dan seterusnya. Itu ilegal sebetulnya. Karena kita tidak membelinya. Ya kan? Kalau membeli jurnal biasanya dalam bentuk dolar. Karena yang dibelinya itu open access-nya. Kita ingin merujuk sesuatu yang orang bikin. Seperti membuat modul. Modul dicetak, disimpan di Gramedia atau toko buku yang lainnya. Kita beli kalau kita mau membaca. Nah, begitupun dengan jurnal. Nah, Sci-Hub ini biasa digunakan dan produknya dari Rusia. Ya, itu kalau mencari jurnal yang memang kita butuhkan dengan berbayar. Biasanya kan sekali download itu harusnya $10.000 atau paling murah juga $5. 5 kali 10.000 lah ya, dolar Australia misalkan. 50.000 satu jurnal. Yang kita butuhkan 500.000 kalau beli. Nah, itu tergantung lah. Niatnya untuk belajar saja ya. Oke, kita coba cari yang POP tadi ya. Sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Lilis, jurnal mana yang kemarin yang tidak bisa di-download? Oh, lupa judul itunya, judul panjangnya. Dari sini ada nggak? Ini di depan. Nggak ada. Depannya itu judulnya development. Oh, pakai development. Ya. Oh, chemistry gitu. Ya. Ada nggak? Nggak ingat judulnya. Iya, nggak ingat, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang
Yang sudah mendapatkan 5 jurnal siapa? Ada yang sudah? Belum? Sudah Pak, dapat 5 doang. Dapat 5. Dari mana downloadnya? Anu Pak, yang 2 dari Skydirect, yang 3-nya dari POP Pak. Oh, kemarin downloadnya pakai apa? Yang di Skydirect itu pakai Skyhub Pak udahan. Yang POP itu kan, yang POP ya biasa saja Pak. Oh, ngandelin Jotaro dulu. Iya. Yang download otomatis. Iya Pak. Oke. Soalnya yang POP itu ada yang nggak berbayar juga kan. Oh, ada yang langsung di-download ya? Iya Pak. Tapi baru dapat 5. Iya. Soalnya materi tentang LKPD itu emang susah Pak gitu nyarinya, yang berbahasa Inggris. Worksheet, ya kan? Nyarinya kan? Student worksheet Pak. Student worksheet. Oke, baru 5 berarti ya. Dari Google Scholar udah pernah nyoba? Yang dari Google Scholar tuh kebanyakan jurnal Indonesia Pak. Oh, yang nemunya Jurnal Indonesia. Iya. Oke. Yang tidak Scopus tuh banyak, sedikit Pak. Oke, terima kasih. Yang lain ada nggak? Yang dari sumber lain? Saya Pak. Dari mana sumbernya? Dari semantik scholar. Semantik? Scholar. Scholar. Jurnalnya tentang apa kemarin? Tentang miskonsepsi. Miskonsepsi. Dapat berapa di sumber itu? Banyak sih Pak di situ Pak. Oh, banyak ya? Iya. Ya, nanti bisa dikirimkan link ke jurnal utamanya ya. Ya Pak. Sama Erik juga Pak. Oh iya, Erik ya. Ntar Bapak list dulu nih.
Nah, sudah saya kirimkan di grup ya. Coba dicek. Sekarang yang belum nemu sampai 10, silakan cari dulu sekarang langsung ya. Supaya masing-masing orang 10 jurnal internasional sudah dapat. Coba dicek di grup ya. Kita fokus ke pencarian jurnal internasional Scopus. Pak, boleh izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Sebenarnya tuh kan saya kan dapat media dan media atau alat peraga pembelajaran. Itu tuh di bidang kimia atau semuanya, Pak? Atau umum gitu? Kalau bisa dipersempit dulu di bidang kimia ya. Pembelajaran kimia, media pembelajarannya. Misalkan media pembelajarannya AR lah, augmented reality misalnya. Nah, kalau tidak ada untuk materi kimia, boleh materi yang lain. Materi biologi misalkan, matematika dan seterusnya. Yang terpenting membahas tentang AR-nya dulu atau pengembangan medianya. Jadi gitu ya, Mutiah ya. Kalau nemu yang dekat dengan kita, yang kimia langsung, berarti gunakan itu. Kalau belum nemu, simpan dulu yang mata pelajaran lain. Nah, itu bisa digunakan. Nah, silakan untuk sekarang dicari dulu masing-masing yang belum lengkap 10 untuk tugas jurnal internasional.
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan Pak Dia. Ini kan saya nemu jurnal tapi nggak bisa di-download kan Pak. Nah, saya mencari doinya tuh nggak ada ya Pak. Coba linknya dikirimkan ya, link jurnalnya ke chat, link websitenya, link yang ada di pencariannya. Sudah dikopikan? Sudah Pak. Mana coba? Pak, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Kan kemarin kelompok saya dapat yang LKPD, Pak. Terus kebetulan saya tuh udah dapat 10 jurnal. Nah itu tapi ada yang nyari di Google Scholar, terindeksnya tuh Sinta sama Scholar gitu, Pak. Nah, oke, ini yang Fadia dulu ya. Nah, ini kan ya Fadia, the student, some student misconception and chemistry literature. Ini ya, betul? Iya Pak. Nah, ini kan memang bukan penyedia jurnal aslinya, ya kan? LearnTech.library itu kan hanya sebagai perpustakaan saja. Tapi yang pertama kali mempublikasikannya kan bukan dia. Bisa dilihat di sini nih.
Ternyata yang mempublikasikannya adalah Erik. Ya kan, websitenya Erik. Dia hanya sebagai ininya saja, apa? Library-nya saja, perpustakaannya saja. Caranya, kalau menemukan penyedia seperti ini, kita copy paste dulu ke Google ya, copy paste judulnya. Nanti muncul judul di Google, kemudian yang berasal dari Erik. Nah, ini nih. Some student misconception in chemistry kan. Tadi kan disebutkan penyedia utamanya adalah Erik, berarti yang jurnal ini. Kita klik aja jurnalnya Erik. Nih, udah dapat. Betul kan? Chemical bonding, ikatan kimia. Jurnalnya sama kan? Iya, Pak. Nah, ini yang mempublikasikan pertama kali. Di sini cek dulu, kalau sudah mencantumkan DOI berarti langsung kita kopikan. Ternyata masih belum. Masih disembunyikan DOI-nya. Kita klik saja direct link-nya di sini. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan DOI kan? doi.org/10 titik bla 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 gitu ya. Iya, Pak. Kalau diklik, ternyata larinya ke sini. Ke Springer. Sedangkan yang kita butuhkan kan DOI-nya. Iya. Ini kan di Erik itu tadi ada HTTP, kelihatan nggak? HTTP dx.doi.org. Kelihatan, Pak. Angka DOI itu kan mulai dari angka 10. Iya. Nah, kita kopikan saja ini dari angka 10 sampai 6D. Kopikan kemana? Ke Sci-Hub. Nah, ini udah dapat langsung jurnalnya. Sudah langsung bisa di-download. Ya, Pak. Coba diikuti cara yang tadi. Kopikan dulu ini ke Google. Kemudian cari link yang dari Eriknya. Kemudian di direct link, diklik, dikopikan DOI-nya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi yang bertanya siapa ya? Lilis? Saya, Pak. Oh, gimana tadi nemunya jurnal? Ya, tapi ada yang di sekular gitu, Pak. Terindexnya itu, Sinta sama sekular. Penyedianya ada siapa yang- dia? Nggak ada fokus. Belum. Kalau bisa nanti cari lagi yang lain ya. Dari link website yang Bapak berikan. Terus ada satu tadi yang dari siapa? Yang menambahkan tuh Fadia ya, dari semantik.scholar. Nah, cari dulu di sana. Kalau belum menemukan, boleh pakai yang itu saja. Ya, yang terpenting jurnal internasional. Kalau enggak Baik, Pak. menemukan di Terima website kasih. yang sudah diberikan. Oke. Nah, bagi yang sudah menemukan, baik itu 10 ataupun belum 10 ya, nanti Bapak akan kirimkan link pengumpulan tugasnya. Jadi bukan menggunakan Google Form, tapi langsung ke Google Drive. Nah, di sini ada 2 kelas, berarti kalian nanti kelas A dan kelas B. Nah, ini untuk kelas A, nanti dibuka folder ininya ya. Kemudian kalian masing-masing membuat folder, nama, dan NIM. Contoh, Fadia Haya, NIM-nya berapa. Di isi folder tersebut, dibikin lagi satu folder, yaitu tugas 1, dalam kurung jurnal internasional. Apa yang dimasukkan ke sana? Yang dimasukkan ke sana adalah 10 jurnal asli, kemudian hasil analisisnya. Nah, untuk apa link ini dibuat? Supaya yang sama-sama tema penelitiannya dengan Fadia bisa ngecek jurnal apa saja yang sudah digunakan oleh Fadia. Berarti dia bisa nyari jurnal yang lain atau tidak menggunakan jurnal yang sama. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hasil analisisnya berdasarkan jurnal yang berbeda.
Jadi untuk tugas pertama, jurnal internasional. Kemarin banyak yang nge-WA, Pak, bagaimana kalau menggunakan jurnal Sinta? Nah, itu ada tugas yang kedua nanti, menggunakan jurnal nasional, yang memang lebih mudah nanti menganalisisnya. Nah, untuk sekarang, bikin dulu folder, nanti tugas 1 jurnal internasional, tugas 2 jurnal nasional. Nah, seperti Pak, itu izin ya. bertanya, Pak. Ya, silakan Zaki. Ini kan kalau nggak salah ya, kita nyari jurnal itu minimal kalau kita sekarang ini 2018 kan, Pak. Nah, ini kebanyakan tuh temanya saya, student workshop ini di bawah tahun itu, Pak. Itu apakah bisa Pak, bisa diambil, Pak? Tahun berapa, Zaki? Di sini ada yang 2003, tahun 19-an gitu, Pak. Kita 2006. tuh berarti 10 tahun terakhir kan? Berarti kalau 10 tahun terakhir, 2010 lah ya. 2012, Pak. Atau 2010 lah paling minimal misalkan ya. Nah, kalau ada yang 2006, 2004, itu disimpan aja dulu, jangan dihilangkan atau jangan dihapus lah. Siapa tahu memang di tahun itulah pertama kali dikembangkan, banyak dipublikasikannya. Disimpan aja dulu, Jaki ya. Siap, Bapak. Kalau menemukan jurnal yang terbaru, yang di 10 rentang terakhir itu, baru itu nanti jadi pilihan terakhir lah. Kalau tidak menemukan sama sekali, baru boleh digunakan. Bapak, saya izin tanya terkait reviewnya, boleh? Ya, gimana ini? Kan kalau untuk pendahuluan, insya Allah saya bisa semampunya saya. Tapi kalau untuk teori itu, saya kurang mengerti cara mereviewnya. Karena kan teori itu tidak dituliskan secara gamblang gitu loh, Pak. Jadi kayak tersirat seperti itu. Oke. Bagus pertanyaan dari Eni ya. Nah, ini juga banyak yang WA kemarin ya, terkait apa yang harus dianalisisnya. Oke, kita jelaskan. Sudah terlihat belum? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, ini contoh analisis dari angkatan 2019. Nah, di sini kan ada 10 jurnal. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nanti kalian berikan nomor ya sampai ke 10 jurnalnya. Minimal ini ya. Nah, bentuknya PDF. Kemudian yang kedua, kalian harus menganalisis kan. Bagaimana cara menganalisisnya nanti? Kita seragamkan untuk tugas internasional ini ya. Isinya yang pertama ada jurnal penyedianya siapa. Oke, dituliskan dengan websitenya. Oke, ternyata jurnal penyedianya adalah International Research and Critique in Language and Education. Kopikan saja nanti jurnal penyedianya dengan link jurnalnya. Setelah itu, kopikan nanti judul artikel yang kita analisis beserta penulisnya. Nah, ini kan jurnal internasional. Ternyata penulisnya juga dari Indonesia nih. Dari Unimed, Universitas Negeri Medan. Apa saja yang dianalisisnya? Nah, yang dianalisisnya, yang paling penting itu ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian nanti. Sampai sampelnya siapa nanti kalau memang eksperimen atau pengembangan nanti. Berarti pendahuluan, yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dari penelitian ini itu apa? Nah, ini contoh yang
belum lengkap analisisnya ya. Ini masih dalam bentuk revisi nanti. Itu hasil ya, hasil dan pembahasan nanti. Hasil penelitiannya apa, pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini apa. Terus yang keempat adalah kesimpulan. Dan yang kelima, saran. Nanti akan saya tuliskan di grup ya. Berarti penerbit, judul jurnalnya, nama penulis, pendahuluan, metodologi, hasil dan bahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk apa saran? Untuk melihat peluang kita mengembangkan tema sejenis untuk penelitian yang lain. Jadi contohnya seperti ini. Seperti itu ya, yang ini. Jadi tidak perlu persamaan dan perbedaan nanti. Nah, ini kalian analisis berarti untuk satu jurnal. Mengapa harus sebanyak itu? Nanti untuk mengecek bagaimana orang lain membuat satu penelitian terkait, misalkan ini multimedia interaktif. Nah, berarti sampai saran saja. Nanti dibaca saja itu sarannya apa. Apabila mengembangkan media interaktif memerlukan pengembangan apa. Atau menjadi kata kunci untuk pengembangan selanjutnya. Seperti itu ya, kita samakan saja. Jadi tidak perlu ada teori lah. Memang itu cukup banyak ya. Kita ganti saja dengan bagian yang lain. Nah, di grup saya sudah kirimkan ya. Bagi yang belum menggunakan aplikasi pencari jurnal, nanti bisa kalian install saja ya. Itu sudah saya kirimkan link Google Drive-nya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kan punya saya tuh udah Pak, terus yang apa namanya, saya tuh bikin, semisal kan di pendahuluan itu ada tujuan, masalah, sama solusi. Itu saya buat kotaknya berbeda gitu Pak. Tujuan, masalah, terus solusi, sama teori. Sudah saya bikin. Itu bagaimana Pak? Apakah mengikuti yang di Nggak sana? apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan masuk ke pendahuluan ya. Masalahnya apa dia ya? Ya, Nah, nanti solusi dari permasalahan itu kan dimasukkan saja ke dalam bentuk hasil atau pembahasan. Nanti ditambahkan saja bagian yang belumnya. Nah, ini sudah saya kirim di grup ya. Tadi berarti kalau untuk Nadia ada masalah, kemudian ada pembahasan, dan ada solusi ya. tujuan, masalah, sama solusi, sama teori di bawahnya Pak. Sudah Pak. Boleh itu, nanti ditambahkan saja. Berarti tinggal metodologinya, kemudian kesimpulan dan sarannya. Oke, ini kan biasanya tergabung ya, ada yang tergabung, conclusion, ada yang terpisah. Nanti tambahkan saja. Yang terpenting diberi judul seperti ini saja ya, Nadia ya. Ya gini Pak, sudah ada apa namanya tahun sama halaman. Terus ada judul artikel juga Pak. Nanti yang kurangnya tinggal ditambahkan saja, berarti metodologi belum ya? Belum Pak. Nah ya, tinggal ditambahkan saja nanti. Sesuaikan dengan format yang kita sepakati sekarang. Gitu ya. Iya Pak, makasih. Nah, apabila yang sudah menemukan seperti Nadia tadi ya, 10 jurnal, kemudian sudah mulai menganalisis, segera masukkan ke link ini ya, agar mahasiswa lain tahu jurnal mana yang sudah dianalisis. Jadi tidak capek-capek menganalisis jurnal yang sama nanti. Ya. Nah, ini link yang saya berikan, tadi link Google Form, membuat dulu nama mahasiswa ya sama NIM-nya. Kemudian membuat folder.
Untuk tugas sekarang, analisis jurnal internasional Scopus. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini lama ya, tanggal 28 di kalender itu merah, itu hari Senin, minggu depan, gitu ya. Berarti tidak ada perkuliahan. Nah, yang sudah menyelesaikan tugas minggu lalu ya terkait jurnal internasional, dilanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu tugas nasional. Jadi pengumpulannya itu pada tanggal 7 Februari. Jadi ada 3 minggu untuk 2 tugas. Karena tugas pertama ini kan tugas minggu lalu ya. Nah, untuk tugas sekarang adalah jurnal Sinta. Ini lebih mudah. Totalnya sama saja lah, hanya 10. Nah, Sintanya usahakan belajar mulai dari Sinta 1 ya, Sinta yang paling tinggi. Jadi Sinta ke bawah, ini sudah ada di grup ya. Nanti kalian cek saja. Pengumpulan terakhirnya 7 Februari. Jadi ada 3 minggu dari minggu sekarang. Nah, seperti itu. Dimulai dari Sinta 1. 7 Maret atau 7 Februari ya, Pak? 7 Februari. 7 Maret. 7 Maret ya. Seperti itu ya. Nah, Sintanya belajar dulu di Sinta 1. Karena biasanya yang paling ringkas itu Sinta 1. Cari saja Sinta 1 karena Sinta 1 itu ada yang sudah Scopus, ada yang sudah internasional belum Scopus, ada yang masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ya. Jadi untuk Sinta 1 biasanya mereka beragam. Cari saja mana jurnal yang paling mudah dianalisis. Yang bahasa Indonesia saja. Rata-rata kalau Sinta 1 itu random ya penggunaan bahasanya. Nah, seperti itu. Untuk formatnya kita seragamkan saja. Tidak ada teori berarti ya. Karena teorinya banyak. Biasanya kalau di jurnal kita hilangkan saja. Yang kita analisis hanya ini dengan isi jurnalnya, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Ini saran biasa bisa ada atau tidak. Kalau untuk saran ya. Kalau ada berarti kalian masukkan, kalau tidak ada tulis. Tidak ada saran di jurnal. Seperti itu. Paham ya? Nah, semisal nih pahit-pahitnya ya. Kemarin, Pak, saya susah nyari jurnal internasional. Sekarang sudah diberikan link-linknya ya, dipermudah. Masih belum menemukan sama sekali misalnya. Mentoknya ada 7 atau ada berapa lah jurnal internasional yang kalian temukan misalkan. Apakah boleh diganti dengan jurnal nasional misalnya? Jawabannya boleh, tapi nanti nilainya berbeda. Jadi misalkan untuk jurnal internasional karena harus 10, sedangkan yang kita peroleh baru 7, 3-nya kita ganti dengan jurnal nasional misalkan ya, atau jurnal Sinta, atau jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus, itu boleh. Tapi disimpan di bagian yang akhir, berarti nomor 8, 9, 10. Seperti itu ya. Kemudian ditandai. Ini bukan jurnal Scopus atau apa. Tetapi ingat hasilnya nanti atau nilainya itu berbeda. Kalau jurnal Sinta tidak masalah lah. Ini banyak. Silakan. Ada kesulitan lagi? Ada yang menemukan tapi tidak bisa di-download lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mutia. Yang udah internasional tuh bisa masih berbahasa Indonesia kan, Pak? Soalnya kemarin saya menemukan bahasa Indonesia udah Scopus juga. Nah, kalau memang begitu ya tidak apa-apa, berarti masuknya ke jurnal internasional, Scopus. Nah, itulah pentingnya menampilkan atau menyimpan jurnal di drive yang kita berikan. Sudah bisa dibuka atau belum link drive-nya? Dicoba ya.
Sudah bisa dibuka atau belum? Maksudnya izin bertanya, Ya, silakan Kak Dia. kalau semisal kebanyakan jurnal yang kita dapat ini masih di tahun 2004 sama 2006, itu gimana Pak? Tetap boleh dipakai kan Pak? Oke, sama dengan Zaki tadi ya. Zaki juga menemukan 2006. Nah, itu tidak apa-apa disimpan dulu kalau misalkan sampai pencariannya belum menemukan jurnal yang lebih dekat 10 tahun terakhir itu. Jadi jawabannya boleh, tapi setelah mencari jurnal yang lain. Kalau menemukan yang terbaru, yang agak tahun-tahun baru lah ya, nah itu baru sebagai cadangan saja. Kalau mentok tidak menemukan, baru digunakan jurnal yang itu. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada lagi yang tidak bisa di-download ya, terutama jurnal internasionalnya. Begitupun dengan Sci-Hub ini ya, atau Sci-Hub ini. Tidak melulu sci-hub.kakavisa.net. Kalian bisa gunakan Sci-Hub yang lain. Ya, nanti ketika saja di Google, Sci-Hub ini banyak ya. Nah, karena tadi ini adalah link atau penyedia yang mengcrack jurnal asli yang berbayar, ya. Website ini pun sering berubah domainnya. Ada yang .net, .com, seperti ini .se, .tw, dan seterusnya ya. .ru. Nah, itu kalian update saja di Google-nya masing-masing ya. Karena penyedia ini juga sering berganti domain. Nah, ini bukan untuk komersil ya, tapi untuk pembelajaran saja. Jadi contohnya tadi jurnal yang Pak Dia cari ya. Ternyata untuk mengaksesnya ini harus 34,95 pound sterling ya. Cukup mahal untuk satu jurnal. Nah, supaya belajar dari jurnal ini ya kita gunakan saja Sci-Hub dari Sci-Hub. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bapak, untuk bentuk hasil reviewnya itu dalam bentuk tabel seperti tadi atau boleh tidak? Oke, dalam bentuk tabel saja ya. Baik Bapak, terima kasih. Nanti diberi judul sesuai dengan kategorinya. Jadi semua dalam bentuk tabel mulai dari penerbit jurnalnya ya, diberikan tabel. Nah, jadi kalau untuk hasilnya boleh tidak langsung diupload sekarang, karena takut ada yang copy paste misalnya ya. Hasilnya nanti bisa diupload setelah mendekati pengumpulan 7 Maret. Yang diupload pertama kali itu justru jurnal aslinya nanti. Agar yang lain melihat, oh ini berarti sudah digunakan Mutia, Lilis, dan seterusnya. Kita bisa mencari yang lainnya. Nah, semisal ada penyedia jurnal yang lain yang belum Bapak cantumkan di sini ya, terutama yang terindeks fokus, seperti yang Pak Dia cari ya, semantik Scholar. Nah, itu kopikan saja di grup ya, untuk referensi bagi yang belum menemukan jurnal yang lain. Nah, untuk jurnalnya itu nggak harus terindeksi Scopus kan? Maksudnya bisa terindeksi sama jurnal internasional yang lain kayak misalnya Elsevier atau yang Dodge itu kayak gitu, Eric.
gitu, Pak. Iya, boleh. Dan terpenting nanti jurnal internasional terindeks ya. Kalau untuk Sinta, dimulai pencariannya di jurnal Sinta saja ya. Jadi sinta.kemendikbud.go.id. Mulai belajar mencari sesuai dengan kategori Sintanya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Baru kalian cari nanti ke pendidikan kimia atau kimianya. Nah, saya akan contohkan kalau mencari jurnal yang nasional. Sinta. Nah, ini. Seperti ini misalkan kalau jurnalnya Sinta ya. Ini kategori level tertinggi di Sinta. Warna hijau atau Sinta 1 ini level yang tertingginya. Saya contohkan misalkan Sinta 2 lah ya. Nah, ini kan baru kategori Sinta 2-nya saja. Belum tahu jurnalnya yang mana. Kita cari misalkan di sini kimia atau pendidikan kimia. Ada tidak yang menggunakan nama pendidikan kimia? Ini ada 2 jurnal yang menggunakan nama pendidikan kimia. Berarti dari Universitas Pendidikan Ganesha, kalian nanti kunjungi website ini, atau dari 11 Maret. Ini gabungan kimianya dan pendidikan kimianya. Lebih umum lagi, misalkan pendidikan IPA biasanya, atau pendidikan sains. Nah, ini pendidikan IPA, UNY ini. Ini juga bisa ada di sini, yang berhubungan dengan pendidikan kimia. Dan dari Universitas Mataram. Dan seterusnya, yaitu untuk Sinta 2, 3, 4, 5, dan 6. Mulai mencarinya dari Sinta 1 saja. Nah, ini Sinta jurnal maksudnya, dengan pengelola terbaik di sini ya, Sinta 1. Semakin ke bawah ini semakin berbeda ya grade-nya. Kalau untuk Sinta dimulai dari jurnal ini saja. Kalau jurnal nasional banyak, nanti mentok-mentok cari di Google Scholar. Itu yang sudah langsung bisa di-download ya. Untuk jurnal nasionalnya, jadi kita nggak harus nyarinya di Sinta kan, Pak? Nggak harus, tapi yang utama nanti di Sinta. Tahu penggolongan ya, kalau di Sinta itu. Nanti dia termasuk Sinta keberapa. Izin bertanya. Silakan. Kemarin kan saya sudah menemukan tapi terindeksnya IOP sama ada yang terindeks Budapest Internasional. Apakah itu juga bisa termasuk, Pak? IOP itu memang jurnal internasional ya, cuman grade-nya ada agak rendah dibandingkan dengan penyedia yang lain ya. Itu boleh disimpan dulu saja ya, kalau tidak menemukan. Karena IOP itu termasuk yang agak mudah dipublikasinya ya. Bukan berarti jelek, tetapi ratingnya agak kurang lah. Gitu ya, Legendaria ya. Disimpan dulu, tapi jangan dibuang. Siapa tahu hanya itu yang membahas spesifik terkait tema penelitian. Pak, izin bertanya terkait yang pengumpulan tugas. Terkait apa? Yang pengumpulan tugas tanggal 7 Maret itu berarti total dari 20 jurnal ya, Pak? Yang jurnal nasional dan internasional. Ya, betul. Pengumpulannya di akhir saja semua. Tanggal 7 gitu. Tanggal 7, ya. Oh, ya.
Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi dari sekarang ya, yang sudah memiliki jurnal nasional ataupun jurnal internasional, diupload dan membuat foldernya. Ya, tugas 1 nanti diberikan judul ya. Ini contoh tadi di kelas A ya. Berarti bikin dulu folder atas nama sendiri. Misalkan Legendaria Raula Saputri dengan NIM berapa. Nah, di dalam folder Legendaria itu dibikin lagi folder tugas 1 dan tugas 2. Jadi kalian sesuai kelasnya masing-masing ya, kelas A, kelas B, membuat folder dengan nama NIM masing-masing. Isinya nanti tugas 1 dan tugas 2. Nah, agar tidak dilihat oleh orang lain hasil analisisnya, nanti saja setelah semuanya terkumpul. Yang terpenting sekarang, menampilkan jurnal mana saja yang sudah kalian gunakan. Seperti itu ya. Untuk jurnal internasional, ada kendala lagi? Bapak izin bertanya. Oke, silakan Aziza. Kan kemarin saya cari jurnal internasional itu lewat POP. Nah, itu kan ada yang golongan Scopus. Nah, itu tuh udah terindeks Scopus atau belum? Coba kirimkan linknya ya. Link POP-nya. Di Baik, Pak. chat. Di chat Zoom. Sudah dikopikan, Aziza? Maaf, Bapak, saya pakainya aplikasi POP, bukan pakai link. Oh. Judulnya apa tadi? Miskonsepsi, soal miskonsepsi. Bisa ditampilkan nggak di share screen? Baik, Pak. Coba. Yang mana? Nah, ini lebih mudah ya kalau mencari dengan POP. Yang mana aja ya? Yang ini, Pak. Yang addressing? Iya. Ini udah bisa di-download belum? Belum ya? Udah, Pak, tapi
bukan pakai Skihu, pakainya kemarin tuh kan karena belum tahu, jadinya saya searching lagi di Google yang bisa sekiranya jurnalnya itu bisa di-download. Oh, oke. Tapi ini belum tahu terindex Scopus atau tidak. Coba lihat di Iya. source-nya, source yang atas. Diturunin dia. Ini nih, yang atas. Yang ada tanda silang sama tanda centang. Yang scroll down tuh. Dia judulnya addressing. Coba yang mana addressing? Jurnal keempat berarti kan? Berapa? 9. Coba addressing di situ cari. Addressing itu, yang artikel misconception chemistry, yang source-nya atau bukan? Coba dipindahkan ke judul yang lain. Aziza, jangan di addressing, klik di application of polyfluorinase. Coba dikliknya, jangan di artikel itu. Nggak berubah ya. Coba yang artikel tadi diklik dulu. Nah, itu buka coba. Munculnya apa setelah diklik? Masih di mute aja ya. Coba judulnya dikopikan di chat.
Oke, bisa digunakan itu. Aziza ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nadia. Semisal kita dapat jurnalnya tuh semua Elsevier itu udah terindeks Scopus, Pak. Apakah semua udah terindeks Scopus? Di mana? Elsevier. Elsevier, Pak. Ya, boleh itu. Sudah terindeks Scopus kalau itu. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti ketika mengupload di Google Drive ya, di link tersebut, kalian kasih nomor saja nanti ya jurnalnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Nah, itu juga sebagai urutan nantinya ya. Jurnal 1 berarti jurnal pertama yang kita analisis, kedua, dan seterusnya. Jadi supaya mudah mengecek jurnal aslinya yang mana. Silakan, masih ada yang bingung cara mencari jurnal atau mendownloadnya? Boleh menggunakan aplikasi ya tadi, atau menggunakan website. Bagi yang belum bisa menggunakan aplikasi, silakan jangan malu bertanya ya. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mendownloadnya. Ya, jadi yang teman yang sudah bisa juga ajari yang lain ya. Tadi sudah banyak yang menggunakan POP, Aziza sudah, Jaki sudah ya. Yang menggunakan website juga banyak. Silakan saling sharing ya. Di mana sumber yang memang banyak membahas tentang pendidikan. Yang paling dekat misalkan pendidikan IPA, pendidikan sains nanti ya. Syukur-syukur menemukan yang sama dengan bidang kita pendidikan kimia. Kalau misalkan memang tidak ada, boleh mata pelajaran lain, tapi yang dekat dengan kita dulu. Misalkan problem based learning, tidak ada nih yang digunakan di kimia misalkan. Jangan dulu ke ekonomi atau yang lainnya. Yang biologi lah, yang fisika, matematika. Itu masih bisa lah. Karena hanya terbatas dengan materinya saja. Ya. Kalau tidak ada, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada yang bingung? Tugasnya apa? Tidak mungkin ya? Sudah cukup jelas? Nah, silakan yang website yang baru atau website yang lain dikirimkan di grup ya, untuk bahan yang lain juga yang belum menemukan. Dan yang sudah komplit 10 jurnalnya, silakan berikan nomor, kemudian upload di Google Drive, agar dilihat oleh orang lain yang belum menemukannya. Kalau ada kelebihan jurnal, boleh saling sharing nanti. Nih, saya menemukan 13, misalkan. 3 tidak saya gunakan, boleh nanti sharing. Seperti itu ya. Yang terpenting nanti menganalisisnya secara individu. Kalau cara pencarian jurnalnya itu dibebaskan. Boleh saling berbagi nanti. Itulah fungsinya nanti dibuat kelompok. Ya. Untuk saling membantu dalam mencari jurnal ketika menemukan kesulitan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti berjumpa lagi pada tanggal 7 ya. 3 minggu dari sekarang. Silakan dikerjakan analisis 10 jurnal internasional dan 10 jurnal nasionalnya. Untuk perkuliahan ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.